Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang dicintai Allah. Bertemu lagi dengan saya, yaitu pembelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester 2. Seperti apa yang kita pelajari kemarin, kita tetap dalam pembelajaran yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa ilmu yang kita dapatkan mendapat barokah dan juga bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang dicintai Allah, kemarin kita juga belajar tentang pengertian Asmaul Husna, yaitu dengan Al-Ahad, As-Somad, dan juga Al-Wahid. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita tetap dalam pembelajaran itu, namun Bapak Guru dengan menjelaskan beberapa indikator-indikator dan juga KD yang sebelumnya berbeda dengan apa yang sebelumnya. Pada indikator kali ini anak-anakku sekalian yang dicintai Allah, bahwa KD-nya akan membahas pada saat ini yaitu tentang menyajikan arti dan bukti sederhana tentang Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Dan juga indikatornya anak-anakku sekalian yang kita akan membahas saat ini yaitu tentang mendemonstrasikan dan mengidentifikasikan Asmaul Husna, Al-Ahad, Al-Wahid, dan juga As-Somad, serta berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah, Al-Ahad, Al-Wahid, dan juga As-Somad. Itulah pembelajaran kali ini anak-anakku sekalian yang akan dibahas agar Bapak Guru dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dalam pembelajaran ini akan dibentuk sesuai video pembelajaran atau sebagai video sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama yaitu adalah siswa dapat mendemonstrasikan dan mengidentifikasikan Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad dengan benar, dan juga dapat berperilaku sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah, yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Somad. Dan setelah itu kita akan melakukan diskusi sehingga kita dapat menyimpulkan bersama-sama dan dapat dapat mempresentasikan ke depan nanti untuk apa hikmah dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, As-Somad, dan juga Al-Wahid. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu tentang Al-Wahid. Sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin, yaitu arti dari Al-Wahid itu sendiri yaitu adalah Esa. Nah, atau secara umum arti dari Al-Wahid itu adalah pengakuan hamba kepada Allah bahwa ia siap menjadikan Allah sebagai Tuhan yang Esa dan tidak ada Tuhan selain sebagai tandingannya. Sesuai apa yang kita bahas kemarin yaitu tentang ayat yang berbunyi dalam surat An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Innamal masihu ibnu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh
ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ay yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa imma fil ard lahu ma fis samawati wa amma fil ard wa kafa billahi wakila. Anak-anakku sekalian, itulah ayat nomor 171 surat An-Nisa ayat 4. Baik anak-anakku sekalian, itulah kemarin kita sudah bahas juga terkait dengan apa ayat itu. Maka selain ayat di atas, maka ada surat yang berbunyi seperti ini yang berkaitan dengan Al-Wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid la ilaha illahur rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah halaman 2 ayat 163. Anak-anak sekalian, itulah dalil-dalil Al-Wahid terkait dengan keesaan Tuhan, yang mana selain ayat-ayat tersebut, nama Allah itu juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 171, surat Ibrahim ayat 48 dan ayat 52, As-Saffat ayat 4 sampai 5, dan juga ayat-ayat lainnya yang terkaitan dengan Asmaul Husna. Baik anak-anakku sekalian, oleh karena itu Al-Wahid, semakin kita memahami Al-Wahid dan juga semakin kita mengimani Al-Wahid, maka keimanan kita semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kesamaan dengan apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang mutlak untuk disembah dan pantang untuk diduakan atau disamakan dengan yang lainnya. Itulah untuk sementara pengertian Al-Wahid anak-anakku sekalian. Maka nanti kita akan membahas yang kedua tentang Al-Ahad. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Ahad. Atas sifat-sifatnya itu hanya Dia yang mempunyai kesempurnaan. Walaupun makhluknya diberi sifat-sifat yang membuatnya dengan sifat-sifat Allah, maka sifat makhluknya tadi tidaklah sama dengan sifat-sifat Allah. Ahad pekerjaannya, walaupun pekerjaan makhluknya sama penyebutannya dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidaklah sama kemampuan dan kualitas yang dihasilkannya. Dalam surat Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Baik anak-anakku sekalian, kita sebagai seorang muslim, kita wajib mengakui dengan yakin dan tanpa keraguan, dengan keimanan yang kokoh, mengucapkan melalui lisan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ahad ataupun Esa. Hal ini dibuktikan oleh para nabi dan para rasul pada masa dahulu, sebagai ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh orang-orang kafir untuk sama-sama menyembah Allah 1 minggu dan 1 minggu berikutnya sama-sama pula menyembah berhala. Hal ini ditolak oleh Nabi karena sama saja dengan anggapannya adanya Tuhan selain Allah. Nah, baik anak-anak sekalian, kita tahu bahwa pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
ada seorang sahabat yang sangat merdu suaranya, yaitu adalah Bilal bin Rabah. Dengan keimanan dan ketauhid yang dimilikinya menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa. Siksaan demi siksaan dari majikannya tidak mampu memenjarakan hatinya. Dengan lantang ucapannya, Ahad, Ahad, Ahad. Hal ini merupakan keteladanan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam miskin apapun, maka kita, sesulitnya apapun kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa adalah tetap sebagai Tuhan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dua nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Ahad dan juga Al-Wahid, adalah sama-sama menunjukkan keesaan Allah. Maksudnya hanya Allah lah yang memiliki sifat itu. Artinya tidak ada makhluk yang manapun, baik itu para rasul, para nabi, atau para utusan, apalagi makhluk-makhluk selain beliau. Allah itu sangat sempurna. Tidak ada zat yang mirip dengannya, dan tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya. Tidak ada sekutu dan pembantu dalam pembuatannya. Hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak boleh dipersekutukan dengan apapun dan dalam hal apapun. Dialah Allah zat yang agung dan dialah zat yang maha besar. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak untuk menyandang kesempurnaan. Baik anak-anak sekalian, jadi itulah arti dari Al-Ahad dan juga Al-Wahid. Maka anak-anakku sekalian, sebenarnya sama-sama mengesahkan antara Al-Ahad dan juga Al-Wahid. Kemarin sudah dijelaskan perbedaan-perbedaan di situ. Mungkin anak-anakku sekalian masih ingat dan masih melekat dalam pikiran kita bahwa kita akan selalu meneladani atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah itu adalah Maha Agung, Maha Esa, Al-Wahid dan Al-Ahad. Sekarang kita yang ketiga. Dalam surat Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu adalah tentang juga berkaitan dengan as-samad. Kata as-samad dalam ayat di atas memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Artinya kita sebagai makhluknya akan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yakni yang dituju dalam seluruh kebutuhannya. Kepadanya kita meminta apa yang kita perlukan dan kepadanya kita bergantung pada apa yang kita inginkan. Karena Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam sifat-sifatnya, maha mengetahui yang sempurna ilmunya, maha penyantun yang sempurna santunnya, maha penyayang yang sempurna rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu, dan seperti itulah seluruh sifat-sifatnya. Baik anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuan harapan semua makhluk, semua kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberinya tanpa bantuannya, tanpa keterlibatannya, maka tidak ada sesuatu yang akan terwujud. Ada dua hal yang membuat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan bahwa meraih pertolongannya, maka hendaklah kita terlebih dahulu bersedia menolong saudaranya, artinya sesamanya. Dalam artian kita menolong hal-hal yang kebaikan, bukan yang dilarang agama. Yang kedua, kita meminta pertolongan kepada manusia, maka kita bisa mengandalkan sehingga kita tidak perlu melakukan kegiatan.
Tetapi ketika memohon pertolongan kepada Allah, maka menuntut terlebih dahulu kepada kita untuk bekerja dan berusaha. Dalam artian kita ikhtiar, kita berdoa, kita bekerja keras. Yang penting hasilnya seperti apapun kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jika kita memang benar-benar beriman kepada As-Samad, maka kita harus menjadi pribadi yang ramah, memiliki sifat dan sifat dermawan, serta mudah menolong dan membantu sesama dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita menolong sesama, kita menolong saudara kita yang dalam kesulitan dengan tangan terbuka dan ikhlas. Dengan demikian, pasti pertolongan Allah akan juga menghampiri kita. Pasti kita akan selalu diberikan hal-hal yang baik, baik dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah, itulah ketiga dari implementasi dan juga pemaparan-pemaparan yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Ahad, Al-Wahid, dan juga As-Samad. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita mencoba untuk mengambil hikmah dari yang ketiganya itu, yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, dan juga As-Samad. Yang pertama yaitu tentang Al-Wahid dan Al-Ahad. Asmaul Husna, Al-Wahid, dan Al-Ahad merupakan nama yang saling memiliki keterkaitan makna. Maka kita beriman kepada keduanya dan memahami dengan benar, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Yang pertama yaitu semakin meyakini bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segi apapun sehingga menjauhi perbuatan syirik. Yang pertama. Yang kedua, semakin meyakini bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan aib. Karena kekurangan dan aib merupakan sifat para makhluknya, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat sempurna, agung dan mulia tanpa ada satupun makhluk yang semisal dengannya. Maka dengan demikian kita akan selalu menjaga kebersihan hati, jiwa, dan badan kita. Yang ketiga yaitu semakin ikhlas dalam beribadah serta meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai diri kita, ibadah kita, hidup dan mati kita. Yang terakhir yaitu tentang hikmah dari Al-Ahad dan juga Al-Wahid, merupakan bantahan terhadap orang-orang yang musyrik dan semua aliran-aliran yang menyesatkan, sekali tidak menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan penghormatan dan gangguan yang semestinya. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu adalah tentang hikmah Al-Ahad dan juga Al-Wahid. Sekarang kita akan mencoba untuk hikmah daripada As-Samad. Kita tahu bahwa dalam ada arti As-Samad itu adalah Allah itu adalah maha sempurna. Maka hikmah yang dapat kita ambil daripada As-Samad, yang pertama itu adalah tidak berbohong, tidak memohon kecuali kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai tumbuhan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita, baik dunia maupun dari akhirat. Artinya kita selalu memohon kepada Allah, tidak hanya kepada yang lainnya, baik itu tidak melalui dukun, baik tidak minta pertolongan kepada orang pintar. Seharusnya kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita dari berbagai kesulitan kita yang kita alami. Yang selanjutnya yaitu adalah dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang baik. Artinya jika ada saudara kita sesama se-Islam, seiman, kita memang ada kesulitan, kita hendaknya selalu membantu, menolong,
artinya supaya dibebankan ringannya. Artinya dalam artian kita selalu ikhlas menolong, dan kita selalu menolong, maka pertolongan Allah selalu akan datang untuk kita. Yang selanjutnya yaitu adalah berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Baik anak-anakku sekalian, itulah gambaran kejadian di mana, atau istilahnya kita, itulah hikmah atau gambaran hikmah yang kita dapat petik pada pembelajaran kali ini. Maka anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan hikmah yang kita pelajari bersama, kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita pelajari, dan kita bisa meneladani, misalnya meneladani Al-Ahad, meneladani As-Somad, meneladani Al-Wahid, dengan catatan kita selalu beriman dan selalu mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan cara kita sembahyang tidak pernah bolong, kita selalu mengaji, kita selalu membantu orang tua. Baik anak-anakku sekalian, dari apa yang kita pelajari bersama, bahwa apa yang telah kalian dapatkan, maka dari pembelajaran ini kita akan tuangkan nanti dalam dalam pekerjaan rumah yang Bapak Guru akan berikan LKPD-nya, lembar kerja siswanya. Maka nanti di dalamnya itu sudah ada video pembelajarannya, tinggal nanti dicari di Google. Maka anak-anakku sekalian bisa mempelajari secara seksama, secara cermat, dan secara giat, sehingga memahami arti-arti dan apa yang seharusnya kita pahami dan seharusnya apa kita lakukan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak Guru kita tutup, pesan Bapak Guru yang pertama yaitu adalah selalulah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu menghormati orang tua kita dan memuliakan orang tua kita. Karena apa? Karena tanpa ada orang tua kita, maka niscaya kita juga tidak ada di dunia ini. Yang terakhir, jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan. Karena apa? Karena itu juga bagian dari mengimani Al-Ahad, Al-Wahid, dan juga As-Somad. Baik anak-anakku sekalian, mungkin hanya itulah yang kita sampaikan pada kegiatan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca bersama-sama pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.